Kita mulai dari nomor 1. 2 karung terigu masing-masing beratnya 15 kg dan 25 kg. Pada masing-masing karung terjadi penyusutan yang besarnya berturut-turut 2% dan 2,4%. Jika isi kedua karung tersebut digabung, persentase penyusutan isinya menjadi berapa? Ini adalah persentase gabungan. Jadi nanti keduanya digabung, kalau digabung berarti dijumlahkan. Nah, untuk mencari persentase, ingat ya, yang dicari dulu tentang apa penyusutan. Berarti cari dulu totalnya penyusutan berapa per totalnya awal dan kalikan satu. Oke, silakan teman-teman bisa untuk yang nomor 1. Jadi kalau udah ketemu bisa sharing, pokoknya chat sama. Oke. Sampai jam 7.41 ya. Ada yang udah ketemu caranya? Boleh share. Ini bisa buat latihan juga ya nanti ketika teman-teman tes juga latihan waktunya, manajemen waktu mengerjakan. Kalau bisa kurang dari 1 menit, malah lebih bagus. Tapi jangan sampai karena buru-buru waktunya, konsentrasinya sangat berkurang. Belum ada yang coba-coba? Oke, kita bahas bersama ya. Nanti kalau teman-teman mungkin ini masih di pertengahan, udah ketemu jawabannya bisa disampaikan. Nah, jawabannya B. Oke, kita bahas bersama. Jadi 2 karung terigu ini kan yang ditanyakan adalah persentase penyusutan ya, gabungan yang digabung. Ketika digabung beratnya ada di 15 kg dan 25 kg, masing-masingnya 2%, untuk yang ini 15, kemudian 2,4 ini untuk yang 25 kg. Nah, digabung untuk penyusutannya jadi berapa? Kita gabung dulu yang atas, penyusutannya berapa? Jadi ada di 15 kalikan 2%. Kenapa kok dikalikan? Nah, karena penyusutannya sebesar 2%. Kita cari dulu besar penyusutannya. Ditambah, nah untuk penyusutan 25 kg itu berarti dikalikan 2,4%. Per, nah, totalnya, di total mula-mulanya berapa? Karena ini gabungan berarti 15 ditambah 25. Maka tinggal dikalikan saja 15 kali 2 ada di 30%, ya. Ditambah 25 kali 2,4. Nah, kalau mau ngalikan bentuk koma ini bisa dibuat per komanya dihilangkan, bisa dikalikan 10, bisa di per 100. Kalau nggak gitu, ini disimpan aja komanya. 25 kali 24. Sebenarnya 25 itu kan angka cantik ya. Kalau 25 kali 25 ada di 625. Berarti kan tinggal dikurangi 25-nya dikurangi 1 karena 25-nya tinggal ada 24. Berarti 625 dikurangi 25 jadi ada di 600. Karena 2,4 ada satu angka di belakang koma. Berarti tinggal 64%. Per 15 ditambah 25 ada di 40. Terus diselesaikan berarti 90% per 40. Nah, ini disederhanakan saja, ini nolnya bisa dicoret. 9 dibagi 4, kalau dibagi dapat 2. Sisanya berapa? 1. Nah, 1 bagi 4 nggak bisa, kasih 0 tambah koma. 10 bagi 4 dapat 2. Sisa berapa? Sisa 2. 2 bagi 4 nggak bisa, tambahin 0. 20 bagi 4. Sudah selesai, 2,25. Itu jawabannya ya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Jadi ketika mengerjakan itu ingat-ingat banyak ya kayak bentuk perkalian, bentuk operasi yang angka-angkanya itu cantik. Jadi kayak 25 itu, oh 25 kalau 4 ada 100, kalau 8 ada 200 dan seterusnya. Nanti kalau sering latihan soal seperti ini akan terbiasa. Ada yang mau ditanyakan untuk nomor 1? Untuk mencari persentase ingat, lihat apa yang mau kita cari dulu, persentase penyusutan. Berarti fokus pada banyaknya penyusutan. Penyusutannya berapa? Penyusutan gabungan berarti tinggal digabung saja. Terus kemudian per jumlah awalnya. Awalnya berapa? Totalnya ada 15 ditambah 25. Awalnya tuh maksudnya bagaimana? Sebelum terjadi penyusutan. Tuh. Terus kalikan 100%. Kan udah dikali persen itu 2%. Udah ada persen. 100%. Kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk nomor 1? Kalau kecepatan bisa disampaikan ya. Udah. Saya rasa tidak ada yang mau ditanyakan. Ya. Nanti jika masih bingung, bisa ditanyakan. Oke, nomor 2.
Perhatikan gambar di atas. Situ jika segitiga ABC sebangun dengan segitiga EDC dengan AC sama dengan BC dan besar sudut CBA sama dengan X min 24 kuadrat. Maaf ya teman-teman, nanti kalau misalkan saya batuk. Teman-teman juga jangan lupa jaga kesehatan ya. Ini cuacanya seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Maka besar Y-nya berapa? Perhatikan, ini di sini ada kasus di mana ada dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Istilahnya ada dua garis sejajar dipotong oleh transversal, biasanya gitu. Ini garis sejajarnya itu yang mana? Yang ini loh, garis sejajar. Terus garis yang lainnya itu yang mana? Nah, garis yang lain itu bisa yang ini garis lain. Terus yang ini juga garis lain. Itu yang dimaksud. Dari ya, ketika ada dua garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka akan terjadi hubungan sudut yang terbentuk seperti sudut sehadap, sudut bertolak belakang, dalam berseberangan, luar berseberangan, dalam sepihak, luar sepihak, kemudian sudut lurus dan lain sebagainya. Banyak ya, ada 8. Itu. Ini yang saya jelaskan di sini. Karena segitiga ABC dan segitiga EDC itu sebangun, berarti sisi-sisi yang bersesuaian itu dia sama, bukan berarti sama besar, bisa jadi perbandingannya itu sama ya. Berarti kayak AB, sisi AB itu sama dengan ED, terus kemudian sisi BC berarti bersesuaian dengan DC, jadi bisa jadi jumlahnya atau panjangnya itu 2 kalinya atau 3 kalinya seperti itu. Nah, kemudian di sini karena AC per BC, AC sama dengan BC, AC ini sama dengan BC, berarti ini bisa dikatakan ABC itu adalah segitiga sama kaki. Oke. Sebab-sebab segitiga sama kaki yang diperoleh apa? Sudut-sudut kakinya, inilah sudut yang terbentuk dari kakinya ini, itu sama besar. Ini sama besar. Oke. Karena di sini yang diketahui CBA itu berarti yang mana? CBA, ini ya, CBA itu X min 24. Berarti CAB itu juga X min 24, ini juga sama dengan CAB, sama ya. Nah, kemudian yang saya maksudkan di sini, kalau ini X, berarti kan kita bisa mencari nilai X-nya. Dengan apa hubungannya X sama CAB ini? Coba. Ada yang tahu hubungannya X sama CAB? Nah, udah ada yang ketemu jawabannya juga. Kira-kira ada yang tahu hubungannya X sama CAB? Apa Kak Wilmes? Yang udah ketemu jawabannya. Hubungannya X sama CAB apa? Sudut apa? Itu mau cari CAB ya. CAB itu 180 dikurangi X. Atau hubungannya X dan CAB itu adalah sudut berpelurus. Kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan 100. Ya, karena udah ada yang ketemu, kita langsung bahas aja. Jadi yang saya maksud di sini ini kan sama. Berarti di sini bisa kita gunakan yang X min 24. Karena kita tahu di situ sudut berpelurus. Maka X ketika ditambahkan dengan X min 24 itu sama dengan 180, atau bisa langsung dibalik saja ya. Jadi ini 2X sama dengan 180 dikurangi, ditambah 24 karena ke kanan. Jadi 2X sama dengan 204. X-nya dibagi ya, 204 dibagi 2 sama dengan 102. Di sini X-nya 102. Karena yang di sini ya, sudut yang CAB tadi sama CBA, ini ya, ini sama ini itu sama, berarti sudut yang di ini berpelurusnya itu juga sama. Di sini juga 102, ini 102. Kalau udah ketemu ini 102, ini juga 102. Nah, ini sama ini sudut Y itu hubungannya adalah dalam berseberangan. Jadi ada di dalam dua garis ini ya, kemudian letaknya berseberangan, itu besarnya sama. Maka Y itu nilainya sama dengan X, yaitu 100. Sudutnya sudah tentu bukan 90, dan pilihan di atas 90 itu pilihan yang iya, boleh, gitu juga boleh. Ya, karena kalau yang siapa namanya Kak Olmes lihat kan ya, kalau bukan 90 derajat, 90 kan berarti tegak lurus. Kalau kita perhatikan sudut yang lainnya itu sudut lancip, dan pilihan A sampai D itu yang lebih dari 90 hanya 102. Jadi itu. Nanti kalau misalkan pilihannya seperti itu bisa langsung saja. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan seperti itu, perhatikan ya untuk apa namanya, sebab-sebab dari itu tadi. Ada dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Karena hubungannya itu kompleks, jadi banyak banget. Dan nggak sesederhana. Nanti untuk itu jaga-jaga aja. Oke, sip. Jadi itu adalah tips dari Kak Holmes.
Jadi kalau diperhatikan, oh sudutnya yang tumpul hanya yang dia, ya udah gitu, yang paling tepat. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Oke. Jadi teman-teman kalau mengerjakan soal apapun, trik itu penting. Trik itu penting untuk mengurangi waktu, mempercepat untuk mengerjakan. Tapi jangan lupakan dasar-dasarnya, karena nggak semua itu bisa dikerjakan dengan trik. Jadi kadang itu juga perlu dasar. Jadi tipsnya adalah banyak-banyak latihan soal. Banyak latihan soal. Banyak sharing sama teman-temannya. Oke, selanjutnya di sini ada 50% X ditambah 250% per X kuadrat min X min 30. Nilainya 9. Ini operasi bilangan. Silahkan bisa dicoba dulu. Teman-teman yang lain juga boleh coba menjawab ya. Silahkan. Atau mungkin bingung, belum paham, atau bagaimana, bisa ditanyakan juga. Kita di sini diskusi bersama, jadi belajar bersama. Pakai caranya teman-teman, sharing juga boleh. Cara saya juga. Ya. Ya. Silahkan dicoba. Ingat ya, seperti tadi yang saya sampaikan, kerjakan pakai berbagai sifat yang ada. Ya. Karena mengerjakan soal-soal seperti ini, itu banyak sifat yang bisa digunakan, yang bisa diterapkan. Bisa menggunakan distributif kah, komutatif kah, asosiatif. Nah, bisa juga pakai persamaan aljabar, banyak cara. Oke, ada yang udah ketemu untuk nomor selanjutnya ini? Ya, sampai 53, saya tunggu sampai 53. Yang lain juga boleh ya, coba jawab. Teman-teman yang lain juga bisa diajak join belajar bersama. Benar juga? Oke, bebas. Di sini ada 50%. Kalau kita perhatikan, yang bawah itu kan persamaan kuadrat. Pasti ini nanti ada bentuk penyederhanaan. Karena operasinya ada penjumlahan pengurangan. Dan itu dia berupa persamaan pasti. Kalau kita perhatikan, atas itu bisa kita sederhanakan. Jadi apa? 50-nya kita keluarkan. 50% ya, dikalikan supaya jadi 50% X, berarti ini X ditambah supaya jadi 250, berarti 50 dikalikan 5. Nah, kemudian yang bawah ini X kuadrat min X min 30. Jangan lupa ini difaktorkan ya. Kalau bisa langsung difaktorkan, langsung saja. Jadi kalau 30 cara memfaktorkan, masih ingat ini X, ini X. Perhatikan di sini. Negatif 30. Berarti kalau negatif 30 itu perkaliannya hasilnya negatif 30, tapi kalau dijumlahkan itu hasilnya negatif 1. Nah, 30 kan berarti kalau nggak 1 kali 30 kayak 10 kali 3 dan seterusnya. Kalau yang di dekat ya, yang dekat, angkanya itu dekat, ketika dijumlahkan pasti hasilnya minus 1. Berarti di situ ada di 6 sama 5. Kalau dijumlahkan atau dikurang itu kan pasti selisihnya 1. Karena di sini yang tengahnya ini variabelnya, yang variabel X itu koefisiennya min, maka yang besar ini min ya, min 6, yang ini plus 5. Jadi kalau min 6, betul sip. Jadi kalau mencari atau memfaktorkan, perhatikan konstanta, cari faktornya ketika dikalikan itu, hasilnya adalah koefisien dari X yang kita lihat. Di sini kita udah lihat, ini sama, bisa disederhanakan. Berarti 50%. 50% kalau kita sederhanakan sama kayak setengah ya, setengah. Berarti kan 50 per 100. Jadi setengah per ini. X min 6. Nah, kalau bentuk seperti ini kalikan. Kalikan sama penyebutnya yang bawah. Jadi sama dengan 1 per 2 X min 12. 12. Jawabannya berarti ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan ini? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Nantinya persamaan kuadrat itu akan sering muncul ya. Entah itu dalam bentuk pemfaktoran, operasi seperti ini, ataupun dalam di persamaan kuadratnya itu sendiri, kayak mencari titik puncaknya, mencari perpotongannya, dan lain sebagainya. Tuh, untuk mencari akar-akarnya bisa difaktorkan, bisa rumus ABC, bisa juga kuadrat sempurna. Paling mudah pakai pemfaktoran, ya seperti itu tadi pemfaktoran, atau pakai aja terus. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk kasus nomor ini?
Tidak ada. Baik. Selanjutnya, jika x min y kuadrat sama dengan 12 dan x kali y berarti sama dengan 1, maka x kuadrat plus y kuadrat sama dengan berapa? Nih, kalau masih ingat, ini adalah persamaan aljabar. Banyak ya bentuk-bentuk atau persamaan-persamaan aljabar itu dia bisa menggunakan cara cepatnya atau bisa diuraikannya seperti apa? Ya, silakan dicoba ini. Masih ingat? Sampai 57 nanti kita bahas. Nah, sebentar. Saya kasih kesempatan ke teman-teman dulu. Nah, ini udah semakin mendekati ke hari hanya ya, kurang berapa bulan, sebulan nggak ada, sebulan ya. Jadi teman-teman harus lebih giat lagi. Ayo. Ada yang mau jawab? Ada yang udah ketemu pertengahan mungkin? Oke, nah ini ada yang jawab nih. Oke, kita bahas ya. Jadi ingat, bentuk x kuadrat plus y kuadrat ini ada dua versi. Ini ada yang C, ada yang B. Ada dua versi. X kuadrat plus Y kuadrat, ini variabel aja, A kuadrat plus B kuadrat juga bisa. Itu bisa diuraikan menjadi X plus Y kuadrat min 2XY. Atau versi yang X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan X min Y kuadrat ditambah 2XY. Nah, ada dua versi ini. Jadi bentuk seperti ini bisa diuraikan. Nah, ada lagi kan yang bentuknya kayak misalkan yang X kuadrat min Y kuadrat. Nah, ini saya tulis sekalian. Ini bentuknya adalah apa? X min Y kali X plus Y. Nah, nanti ada yang lain juga dan seterusnya. Kalau kita perhatikan di sini, ya, yang diketahui adalah X min Y. Berarti kita bisa pakai yang cara kedua. Cara kedua, yaitu X min Y kuadrat ditambah 2XY. Jadi kalau saya tuliskan lagi di sini, X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan X min Y kuadrat ditambah 2XY. Maka di sini kan sudah tahu X min Y kuadrat itu 12. Substitusi aja 12 ditambah 2, XY itu nilainya 1. 12 tambah 2 jadi 14. Jawabannya yang B. Itu sih yang udah jawab. Tadi sudah mulai terlatih dengan bentuk-bentuk seperti itu. Kalau misal gini Kak, ya gimana? Oh, ya, mau langsung disampaikan juga. Kalau misal gini Kak, itu kan yang X min Y kuadrat, itu kan kalau diuraikan jadi X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat sama dengan 12. Nah, di situ kan yang dicarikan X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti kan yang min 2XY biar itu kan dikurangi, ditambah 2XY kan. Terus yang 12 juga ditambah 2XY. Sedangkan nilai XY kan 1. Berarti kan min 2 kali 1. Terus yang 12 itu kan min 2 kali 1 kan. Hasilnya kan berarti langsung ketemu kan yang ini kan udah hilang yang sebelah kiri. Min 2XY plus 2XY kan sudah hilang kan. Jadinya kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 12 ditambah 2 gitu. Iya. Kamu pakai cara yang? Itu tak uraikan dulu yang X min Y kuadrat. Nah, sebenarnya kalau misalkan kenapa yang ini itu bisa jadi seperti ini bisa jadi seperti ini. Itu kebalikan semua. Nah, kalau misalkan ini kita kerjakan ya, kita lanjutkan, ini nanti pasti hasilnya akan kembali ke sini. Gitu. Asal muasalnya sini. Kalau misalkan kita kerjakan ya, berarti kan X min Y kuadrat. Kita coba aja nggak apa-apa. 2XY. Nah, berarti di sini X min Y kuadrat itu kan langsung aja X kuadrat min 2XY. Ya. Terus ditambah Y kuadrat. Terus ini ditambah 2XY. Nah, ini kan udah habis. 2 min 2XY sama plus 2XY. Hasilnya akan kembali ke X kuadrat ditambah Y kuadrat. Gitu. Jadi maksudnya kenapa kok ini bisa seperti ini gitu. Ini bisa jadi seperti ini. Jadi kalau mengerjakan perhatikan dulu yang diketahui. Diketahui seperti apa. Daripada kita kayak misalkan melakukan eliminasi substitusi, kalau kiranya ada persamaan aljabar yang bisa digunakan, gunakan itu. Karena nggak semua sistem persamaan ini kan maksudnya di persamaan ya, bisa masuk ke sistem persamaan linier, 2 variabel, 3 variabel dan seterusnya. Itu bisa kita gunakan persamaan aljabar atau bisa kita gunakan dengan eliminasi substitusi. Sebentar ya.
Mau ya teman-teman, tenggorokan saya agak seperti ini. Jadi kalau dia buat ngomong yang banyak jadi agak gatel gitu kurang lebih. Gimana Kak? Kak Always, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak ini? Jadi apapun itu ketika dikembalikan itu bentuknya akan sama. Sama kayak misal ini, kenapa kok bisa jadi bisa aja loh ini saya tuliskan kayak ini yang A plus B kuadrat ini bisa jadi A kuadrat plus B kuadrat min plus 2AB. Bisa aja saya tulis kayak gini, A kuadrat plus B kuadrat min 2AB. Itu jadi apa? Ini jadinya apa kira-kira? Jadi A plus B jadi A plus A kuadrat plus B kuadrat. Masa A kuadrat plus B kuadrat? Ini jadinya, ayo ada yang tahu nggak yang lainnya? Ada yang tahu? Ini nanti jadinya A min B kuadrat. Ya, mau dibuktikan? Coba di sini. Jadi persamaan aljabar itu sebenarnya menyenangkan. A, sini A min B. A min B kuadrat sama A min B kali A min B. Nah, cara cepatnya gimana? Cara cepatnya yang saya maksud itu gini. Ini pasti A di depan ini untuk yang sama loh ya, untuk A min B kuadrat loh ya. Ini pasti jadinya A kuadrat. Yang belakang ini kan min jadinya pasti plus B kuadrat. Nah, yang tengah ini bagaimana? Karena ini min, jadi ini pasti min. Min apa? 2 kali A kali B. 2AB. Bisa juga letaknya dipindah jadi kayak A plus A kuadrat plus B kuadrat min 2AB. Ini juga bisa. Jadi aljabar seperti itu. Kalau misalkan ini nih, mau diuraikan lagi pakai yang mana? Ini mau diuraikan pakai rumus ini, itu juga bisa. Nanti hasilnya itu pasti akan ketemu lagi di sini. Jadi memang seperti itu, mau dibolak-balik. Sama kayak kita kalau teman-teman pernah belajar di sifat logaritma. Nah, logaritma kan masih di semester awal-awal di kelas. Itu juga gitu, sifat kalau mengerjakan atau menyederhanakan operasi logaritma itu bisa loh kita pakai sifat yang pertama, sifat yang kedua, sifat yang ketiga dan seterusnya. Pasti nanti hasilnya akan ketemu sama walaupun dibolak-balik. Sama juga karena pada di operasi aljabar seperti itu. Di persamaan aljabar juga seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Jadi bisa diperhatikan atau di ini ya, di pin. Nah, untuk yang sering-sering ini, sering muncul biasanya yang kuadrat, yang 2, pangkat 2. Nanti ada juga lagi yang pangkat 3 soalnya. Ini sering keluar banget, yang X kuadrat plus Y kuadrat atau A kuadrat plus B kuadrat. Kemudian ini ada dua cara, dua versi atas bawah. Kemudian yang X kuadrat min Y kuadrat itu juga. Terus yang A plus B dikuadratkan dan A min B dikuadratkan. Itu. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman yang lain? Nanti kalau kita lanjut dulu ya, nanti kita ketemu lagi gitu ya. Sini. Selanjutnya, persamaan, diketahui persamaan 3/2M dikurangi 2/3M sama dengan 17. Maka nilai dari 32N dikurangi 72M adalah berapa? Jadi 97. Sama ya, kalau ketemu bentuk-bentuk seperti ini, pakai sifat-sifat. Oh ini ada pernya, coba deh kalau dihilangkan penyebutnya. Nanti kira-kira ada nggak sih hubungannya sama yang 32M dikurangi 72M? Ada yang mau jawab? Kita bahas ya. Jadi 3/2M, ini kalau saya lihat, saya mesti lihatnya langsung ini. Oh ini di sini tidak ada penyebutnya, berarti kita harus hilangkan penyebutnya di sini. 3/2M dikurangi 2/3N sama dengan 17. Berarti ini samakan penyebutnya dulu. 2 kali 3 langsung 6. Terus membilangnya ini langsung kalikan silang aja. 3 kali 3 berarti 9M. 2 kali 2 berarti 4N. Sama dengan 17.
Hilangkan ini berarti langsung kali seperti ini. Kalikan silang aja ke apa. 9M dikurangi 4N sama dengan 7 kali 6 berarti 2. 4, 6 kali 1, 6 berarti 102. 102. Kalau kita perhatikan 32N min 72M. Oke, hubungannya di sini apa? Oh, M-nya di sini jadi 72. Berarti kalau jadi 72 kalikan 8. Oke, kita perhatikan 32-nya jadi 4 jadi 32. Oh, benar. Berarti ini dikalikan 8 nih. Kalikan 8 ya. Berarti ini kedua ruas dikalikan 8. Nah, kalikan 8, tapi di sini kan dia kebalik ya, jadinya min. Yang M-nya jadi min, yang N-nya jadi plus. Berarti langsung aja dia dikali min 8. Ini 9 kali 8, berarti ini 72M min, terus ini plus 32N. Sama dengan ini dikalikan, berarti min 8 kali 2, 6, ini min 1, ini 1, berarti 800. Itu jawabannya yang tuh jawabannya. Ini bisa dibalik juga ya, jadi 32N min 72M. Sama dengan min 816. Nanti kalau teman-teman menemui kasus kayak, oh, bukannya variabel itu kalau diletakkan harus urut ya dari yang paling kecil, abjadnya paling awal gitu. Nggak semua harus gitu ya. Misalkan di situ tandanya memang positif, taruh aja depan nggak apa-apa. Menyesuaikan dengan kondisi. Ada yang mau ditanyakan untuk nomor ini? Gimana ya? Nah, jadi cari hubungannya seperti itu. Teruskan dulu. A di sini diketahui 3 ya per 4 itu, dan B juga sudah disajikan seperti itu. Hubungan antara A dan B bagaimana? Nah, bisa disederhanakan dulu. A-nya sederhanakan, B-nya sederhanakan, terus cari nilainya. Bandingkan nilainya, nanti kita tahu apakah A-nya lebih besar dari B atau B-nya kurang dari. Jawabannya A. Oke, ada yang udah jawab jawabannya A. Langsung saja kita bahas kayak gitu. A-nya, nah ini udah sama ya, berarti itu dibagi 1, 1, 1, 1. Berarti langsung aja. A-nya di situ 3/4. Kemudian B-nya, saya tulis di sini aja. Ini A, ini B. A-nya 3/4, B-nya berarti 4/5. Nah, kalau mau membandingkan, ingat ya, ini tuh langsung dikalikan aja. Kalikan aja. Bawah itu pasti langsung dikalikan. Jadi kalau bawah dikalikan, ini langsung kali ke silang. Kalau mengalihkan silang, jangan lupa ya, dari kanan bawah itu ke kiri atas. Ya. Dari kiri bawah ke kanan atas, nggak boleh kebalik. Jadi 5, ini jadinya 15. 5 kali 3, yang ini jadinya 16. Maka di sini udah kelihatan bahwasanya 15 itu kurang dari 16. A itu kurang dari B, atau B itu lebih dari A. Itu jawabannya. Ada yang mau ditanyakan? Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Cukup, kayaknya nggak ada yang mau. Sederhana ini ya. Selanjutnya. Andre seorang pedagang beras di kampungnya. Dia membeli beras seharga X plus 2 dan menjualnya lagi seharga Y-3. Keuntungan yang diperoleh Andre dari penjualan tersebut sebesar berapa persen? Ini ya, kita mencari presentasi kembali. Ini adalah presentase keuntungan. Jadi kita cari dulu keuntungannya berapa per harga belinya, kemudian kalikan 100. Ya, ada yang ketemu? Ada yang jawab A. Oke, teman-teman yang lain? Baik, kita bahas ya. Di sini kita cari keuntungannya. Keuntungannya berarti harga jual. Dia kan belinya harga di X plus 2. Jualnya ada di harga Y-3. Berarti keuntungannya harga jual dikurangi harga beli. Maka di situ Y-3 dikurangi X plus 2. Per harga belinya atau harga mula-mulanya ada di X plus 2.
kalikan 100%, atau langsung aja kasih persen ya, karena di sini dia tidak dioperasikan, berarti tinggal saja. Maka di sini kan ini dalam kurung, jangan lupa ya, kalau mengoperasikan persamaan itu dikasih kurung, apalagi dikurang ya. Kalau dikurang itu harus kasih kurung, karena dia akan berubah. Jadi ini Y min 3, ini jadi min X, nah ini jadi min 2 per X plus 2. Nah, sama dengan Y min X min 3 dikurangi 2 jadi min 5 per X plus 2 per X. Jadi jawabannya tuh. Tuh. Ada yang mau ditanyakan ini? Gimana teman-teman? Jadi ingat, kalau mau cari presentase ya, gitu, itu aja yang ingat. Apa yang mau kita cari dulu? Keuntungan. Oh, keuntungan dulu per harga mula-mulanya. Ya, kalikan 100%. Apa yang mau dicari penyusutannya? Oh, berarti kita cari penyusutannya dulu per sebelum menyusut ya. Entah itu barang atau harga, kalikan 100%. Gitu dan seterusnya. Berlaku untuk semua kasus juga ya. Ini cukup ya? Tidak ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjutkan. Diketahui dua buah bilangan positif M dan N, rata-rata dari 8, 7, 5, dan M sama dengan rata-rata N, 8, 6, 12, dan 4. Perbandingan nilai M dan N berturut-turut ada. Nah, karena ini ditanyakan nilai M dan N, dioperasikan saja ya. Dimana dia rata-ratanya yang atas itu yang ada variabel M itu sama dengan rata-rata yang ada variabel N-nya. Bisa dicari dulu, nanti tinggal dibandingkan. Rata-rata, kalau mencari rata-rata X bar sigma X per N, berarti dijumlahkan jumlah datanya dijumlahkan dibagi banyaknya data. Ada yang udah ketemu. Dan ingat, kalau nanti mengoperasikan, operasikan sampai selesai. Artinya selesai bagaimana? Harus M banding N ya. Bukan yang diambil adalah koefisiennya M sama N. Bisa dibolak-balik kayak M per N sama dengan gitu juga. Bukan koefisiennya M sama N nantinya, melainkan perbandingannya. Bentar ya, ini memoriatornya habis. Bentar banget. Bentar ya, bentar. Maaf ya teman-teman. Oke. Jawabannya yang B. Ada lagi yang mau coba jawab? Kita bahas di sini. Perbandingan rata-rata. Langsung aja ya kita cari rata-ratanya. Jadi rata-rata yang ada M-nya, kalau rata-rata kan kita langsung jumlahkan aja. Jumlahkan dibagi banyaknya data. Jadi 8 ditambah 7 ditambah 9 ditambah M. Ini banyaknya ada 4 per 4. Itu nilainya sama dengan N ditambah 8 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 4. Jadi ini per ada 5. Kita jumlahkan dulu yang kiri. 8 tambah 7 tambah 9 jadi 15 sama ya. 9, 24. Ditambah M per 4 sama dengan ini berarti N ditambah 8 tambah 12, 20 tambah 10 berarti 30 per 5. Nah, di sini kita kalikan silang. Kali silang. 5 kali 24 berarti 120 ditambah 5M sama dengan 4N ditambah 120. Berarti ini kan apa namanya bisa disederhanakan ya, sama-sama punya 120, ini plus, ini juga plus. Jadi kalau dibolak-balik ya, pindah ruaskan itu hasilnya sama, yaitu apa hasilnya 0, hasilnya 0 dikurang ya. Berarti tinggal 5M, 5M sama dengan 4M. Nah, yang saya maksud di sini, hati-hati kalau perbandingan itu bukan koefisiennya yang dilihat, melainkan M banding N-nya itu berapa.
Ini bisa kita balik. Jadi M per N. Nah, berarti sama dengan ini kan 4 per 5. Berarti perbandingannya M dan N berturut-turut itu adalah M banding N. Sama dengan 4 banding 5. Gimana kira-kira? Maksudnya gimana sih? Kalau M itu berarti, nah, ketika 5M itu 4 kali 4N ya. Kalau misalkan 4N itu 5N. Tinggal diubah posisinya saja. M per N, 4-nya tetap di atas. 5-nya ke bawah. Jadi M-nya itu perbandingannya 4, N-nya perbandingannya. Nanti kalau soalnya N banding M, ya udah tinggal dibalik saja. Kalau misalkan di soal di sini yang ditanyakan N banding M berapa? Nah, dari yang ini, yang mulanya adalah 5M dibanding ya atau sama dengan 4N gini nggak apa-apa. Nah, udah N-nya taruh atas saja kan N dulu, berarti N per M, berarti ini tetap ini 5, ini 4-nya ke bawah. Nah, jadi N-nya 5, M-nya gitu. Mau dibolak-balik? Boleh. Pokoknya kalau perbandingan hati-hati. Ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Belum ada? Sepertinya belum ada. Baiklah. Selanjutnya, Pak Harun mendapat upah Rp4.572.000 setelah bekerja 15 hari dengan 6 hari lembur. Berapa upah yang didapat Pak Harun jika ia bekerja 25 hari dengan 10 hari lembur? 6 hari lembur itu artinya dalam 15 hari ya, 6 harinya lembur, sisanya berarti jamnya sesuai, tidak lembur. Kalau 6 lembur berarti 9-nya tidak lembur. Kalau 25 hari, 10-nya lembur berarti 15-nya tidak lembur. Ini seperti ini bisa diubah ke bentuk matematika. Ya, kalimat matematika seperti apa? Ya, ubah ke persamaan aljabar. Kita bisa misalkan lemburnya itu dengan suatu variabel. Nah, di sini kan karena yang diketahui upahnya ya. Berarti yang dimisalkan itu adalah upahnya untuk lembur dan upahnya untuk yang tidak lembur. Jadi ketika 6, misalkan upahnya lembur itu X ya, berarti 6X, 6 kali X ditambah 9 kali Y itu nilainya sama dengan 4.572.000. Nah, nanti kalau yang 10X ditambah berapa tadi? 15Y ya, karena dikurang itu, nanti berapa? Nanti gunakan sifat-sifat pada operasi bilangan. Ada yang udah ketemu? Sabar juga. Baiknya 2 ya, ya. Proses ini, proses menemukan ini pasti. Udah 3. Oke, kita bahas ya. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan ya, di situ kan untuk 15 hari ada 6 hari lembur. Berarti sisanya tidak lembur. Nah, yang saya maksudkan ini untuk memisalkan karena yang diketahui upah gajinya total ya. Kita bisa misalkan upahnya lembur dengan X dengan suatu variabel, boleh X, boleh Y, boleh A, B dan bebas PQ, MN boleh. Ini saya misalkan 6X ya. 6X jadi artinya 6 kali upah untuk lembur ditambah di sisanya ada 9 hari yang tidak lembur, 9 kali Y. Itu sama dengan 4.572.000. Oke. Kemudian kalau 25 hari kerja, ya 10-nya lembur, berarti 10X ditambah sisanya 15Y sama dengan berapa? Di sini, kita 6X ditambah 9Y, nanti supaya hubungannya tuh ada tuh, supaya jadi 10X ditambah 15Y, gimana? Seperti tadi ya, kita bisa gunakan sifat-sifat pada operasi bilangan. Sifatnya seperti distributif, asosiatif, komutatif, dan lain sebagainya. Identitas. 6X sama 9-nya ini bisa kita gunakan sifat distributif. Bisa disederhanakan. Gimana? Ini kan bisa dikeluarkan 3 ya, bisa ini kan kelipatan 3. Maka 3 bisa dikeluarkan. Jadi 3 kali 2X ditambah 3Y. Nah, sama aja kalau 3 kali 2 jadi 6X. 3 kali 3 nanti jadi 9Y. Kita coba aja di sini. Bisa nggak sih ini nanti jadinya 2X ditambah 3Y? Nih, kita keluarkan 10 sama 15. Berarti kelipatan yang sama adalah kelipatan 5.
Maka 5 kita keluarkan, berarti supaya jadi 10X berarti 2X ditambah supaya jadi 15 3Y. Oh, sama. Berarti kita bisa cari nih 2X ditambah 3Y nantinya. Nih, sama dengan ini 4.572.000. Berarti 2X ditambah 3Y itu sama dengan kita hilangkan 3-nya ini. Berarti dibagi 4.572 juta dibagi 3. Maka hasilnya sama dengan 4 bagi 3, 1. Sisa 1 berarti 15 bagi ini 5. 7 bagi 3 berarti dapat 2. Sisa 1. 12 bagi 3, 4 ya. 0, 0, 0. Berarti 1.524. Nah, udah tahu tuh nilainya 2X ditambah 3Y. Udah yang ketemu A. Berarti tinggal dikalikan aja. 5 kali ini 1.524.000. Sama dengan ini kalikan 0, 0, 0. 5 kali 4 berarti 20, nyimpan 2. 10 berarti 2, nyimpan 1. 25, 6, nyimpan 2. 5 tambah 2 berarti 7. 7.620.000. Jawabannya. Nah, sampai sini ada yang harus ditanyakan. Jadi sejauh yang kita kerjakan dari soal-soal di atas itu kebanyakan gitu. Yang kita harus jeli di sini adalah bagaimana kita melihat hubungan dari persamaan-persamaan yang disajikan di situ dengan yang ditanyakan. Itu yang dimaksudkan tadi. Banyak loh ketemu kita tadi soal seperti itu. Jadi kita digiring untuk menemukan persamaan ini tuh atau variabel ini tuh supaya sama dengan yang dicari bagaimana gitu. Ini aman ya ini? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Oke, ini untuk terakhir soal kuantitatif. Nanti selanjutnya kita masuk ke penawaran. Kita berangkat dari kota A pada pukul 8.20 dan tiba di kota K pukul 13.50. Jika Dita mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam dan beristirahat selama 50 menit, berapakah jarak dari kota A ke K? Ini yang kita perhatikan adalah hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu. Saya ingatkan kembali, dalam segitiga ini, hubungan dalam segitiga ini. Apa hubungannya? Kecepatan atau V itu adalah jarak dibagi waktu. Nah, jadi nanti yang lainnya tinggal menyesuaikan. Apa? Jarak berarti kecepatan dikali waktu. Jadi kalau kita mau cari waktu, berarti jarak dibagi kecepatan. Nah, kalau yang bawah ini kali ya, ke samping itu kali. Kalau ke bawah, atas bawah berarti kecepatan waktu. Di sini diketahui waktu berangkat sampai waktu tiba. Tapi ada istirahatnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah nanti waktu istirahat itu jangan dihitung antara hubungan itu. Masuk ke hubungan kecepatan jarak waktu. Jadi untuk mencari waktunya nanti dikurangi, jangan lupa dikurangi dengan waktu istirahatnya. Karena istirahat itu tidak masuk estimasi perjalanan ya, perjalanan di jalan dengan kecepatan dan jarak yang ditempuh. Oke, silakan teman-teman coba. Berarti kalau mau cari jarak, berarti tinggal kecepatan kalikan waktu. Jangan lupa satuannya per jam ya. Kalau misalkan ada menit, ubah coba jadi seperberapa bagian dari jam. Ubah ke per 60, nanti bisa diselesaikan. Sampai 8.30. Ya teman-teman boleh ajak juga ya teman-teman yang lain, teman-temannya boleh ya, teman-temannya. Kita diskusi bersama di sini. Ya, ada yang udah jawab nih. Kita bahas ya di sini. Jadi kita untuk mencari jarak kan berarti V kalikan T. V-nya kita udah tahu 75, tapi waktunya belum. Nah, kita cari dulu waktu yang ditempuh itu berapa. Cari dulu. Waktunya, waktu yang ditempuh itu kan dia sampai jam 13.30 ya, 13.50. Dikurangi estimasi dia berangkatnya di jam 8.20. Nah, jangan lupa dikurangi lagi tadi dengan waktu istirahatnya. Jadi 50 menit ya, 00.50 gitu. Maka di sini
50-nya, ini 50 tinggal 13.00 dikurangi 8 20 13.00 berarti nggak bisa ya, 60 berarti 60 ini 12 60 dikurangi 60 kurangi 20 40 12 kurangi 8 berarti 4 jam 40 menit 4 jam 40 menit. Nah, ini ada menitnya, sekalian aja diubah ke menit ya. 4 jam berarti kalikan 60 240 tambah 40 jadi 280 menit. Nanti tinggal di sini dikalikan, maka waktunya ada di 280 menit. Nah, per 60. Kenapa kok per 60? Kita nggak mau mengubah ini ya, apa namanya, satuan. Artinya per 60 kan per jam. Satu jamnya 60, jadi per 60. Sama dengan sederhanakan, nolnya coret bisa nih. Ini 6 itu, jadi bisa dibagi 2 aja. Bagi 2, 3, bagi 2, 14. Nah, 3 sama 25 ini bisa. Ini 1, ini 25. Udah tinggal dikalikan 25 kali 14. Kalau 25 kali 10 kan 250, 25 kali 4 100. Berarti 250 tambah 100 350. Jawabannya benar yang D. Betul. Sip. Ya, mulai bisa. Itu. Itu saja ya, kurang lebih itu yang perlu diperhatikan waktunya. Jangan lupa ya. Waktu istirahat itu tidak dihitung pada estimasi perjalanan dengan melihat hubungan antara kecepatan jarak dan waktu. Sip. Ada yang mau ditanyakan? Oh, ada yang mau. Oke, selanjutnya, ikan hiu memangsa ikan barakuda. Barakuda mampu berenang sangat cepat. Semua yang memangsa hewan yang bergerak cepat termasuk ikan buas. Nah, apa ini pernyataan yang tepat atau kesimpulan yang bisa di C, C, C. Oke, ya, jawabannya yang C. Ikan hiu memangsa barakuda. Nah, perhatikan ya, barakuda itu dia berenang sangat cepat. Ingat ya, barakuda udah dimangsa ikan hiu. Semua yang memangsa hewan bergerak cepat adalah ikan buas. Karena barakudanya dia mampu berenang cepat, dan di sini ada pernyataan yang berenang cepat itu hewan yang memangsa hewan yang bergerak cepat itu buas, maka di sini kesimpulannya ikan hiu itu termasuk hewan buas. Ini silogisme ya. P, Q, Q, R. Tapi ini pernyataannya memang nggak hanya dua premis saja, tapi 3. Itu bisa diambil kesimpulan seperti itu juga. Kita lanjutkan dulu. Hanya orang kaya yang sanggup membeli SPBU. Coki adalah orang yang membeli SPBU. Orang ini tidak kaya. Berarti B. Ada yang lain jawabnya? B. Ada lagi mau coba jawab? Apa? Ini kita nggak ngitung, tapi kita mendengar. Oke, ada lagi mau coba? Oke. Hanya orang kaya yang sanggup membeli SPBU. Ya, berarti kan pernyataan hanya orang kaya yang mampu membeli. Coki adalah orang yang membeli SPBU. Berarti Coki termasuk orang yang kaya. Nah, terus ada pernyataan lagi nih, orang ini ya tidak kaya. Jadi pernyataan yang terakhir itu menyebutkan orang ini, suatu orang ya, suatu orang itu tidak kaya. Jadi kayak menunjuk, oh orang ini lo tidak kaya. Berarti orang ini pasti bukan Coki. Ya, itu jawabannya yang orang ini tidak kaya. Berarti yang ditunjuk itu pasti bukan Coki karena dia tidak kaya. Nah, sedangkan Coki itu dia sanggup membeli SPBU yang mana adalah Coki itu orang kaya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Produk Magelang lebih mahal daripada produk Magelang. Produk Madura lebih murah daripada produk Magelang. Jadi, kesimpulannya apa? Nah, saya tinggal dulu sebentar. Kesimpulan apa? Silahkan jawab. Ada yang udah jawab?
Oke, D, 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 D. Nah, di sini Magetan ya, Magetan. Magelang produknya lebih mahal dari Magetan, jelas. Dia Magelang lebih mahal. Kalau kita bisa tuliskan, yang ini X, ini Y, boleh kayak gitu, ini Z. X itu lebih mahal daripada Y. Kemudian Madura lebih murah daripada Magelang. Z itu juga lebih murah daripada Magelang. Berarti intinya, ya, kesimpulannya, antara Magetan dan Madura itu produknya pasti lebih murah daripada Magelang. Terus jawabannya yang D. Yang mulai di sini terbiasa. Lanjut dulu. Kebanyakan burung dapat terbang. Burung unta adalah juga seekor burung. Jadi, apa kesimpulannya? Yo, C. Lagi yang jawab. C. C. Ya. Dalam soal penalaran, itu hati-hati sama kosakata yang KLC. KLC. Jadi, jadi kalau dalam soal penalaran hati-hati dengan kosakata yang digunakan. Maksudnya bagaimana? Di situ kan bisa menggunakan kosakata positif, bisa menggunakan kosakata negatif, atau bisa menggunakan kosakata yang dia itu kemungkinan ya, peluang. Jadi antara pasti dan tidak pasti. Kayak misalkan tidak, iya, itu kan pasti. Bukan, iya, itu pasti. Ada juga seperti ini, belum. Kalau belum kan bisa jadi nanti, ya, bisa jadi akan terlaksana. Kebanyakan, nah kebanyakan itu banyaknya sampai seberapa? Sebagian besar, ya, seperti sebesar apa? Sama kasusnya seperti kebanyakan burung dapat terbang. Kebanyakan ya, dia tidak mengatakan semua burung dapat terbang. Kalau semua burung dapat terbang, karena burung unta itu juga seekor burung, pasti burung unta bisa terbang. Tapi karena ada kosakata kebanyakan, nah itu tadi loh. Kosakata di sini tidak menyatakan semua itu masuk ke himpunan bagiannya dari burung secara keseluruhan. Berarti ini dia beririsan kebanyakan aja. Kebanyakan burung dapat terbang. Jadi belum tentu ya, belum tentu burung unta itu juga bisa terbang karena burung unta itu walaupun seekor burung ya, karena di sini menyatakan kebanyakan belum tentu burung unta bisa. Caranya C. Burung unta memang tidak dapat terbang. Tidak bisa dikatakan tidak karena kebanyakan. Kalau misalkan tidak, berarti itu pasti jawabannya di atas iya. Kebalikannya iya tidak. Kalau kita menggunakan kontradiksi atau kebalikan, pasti kalau iya jawabannya tidak. Sama kayak kemarin itu ada soal kalau kita menemukan kasus semua dan sebagian. Jawabannya pasti sebagian. Ya, jawabannya pasti sebagian. Itu kan jelas kalimatnya. Sebagiannya itu yang menyatakan dia itu sebagiannya, kalau sebagian berarti setengah. Sebagian besar berarti lebih dari setengah. Itu makanya kebanyakan. Kebanyakan berarti kesedikitan kita sedikit banyak. Minoritas, mayoritas itu ya belum tentu. Jawabannya belum. Ada yang mau ditanyakan? Nah, tidak ada. Oke. Tapi kalau secara kita perhatikan ya dalam kehidupan nyata, burung unta itu terbang tidak sih? Burung unta itu terbang nggak? Kayaknya punya sayap, tapi ya saya nggak terbang kayak burung gitu ya. Mungkin kayak ayam. Ayam aja belum tentu bisa terbang. Putri mengagumi Andi. Siapa yang mengagumi Andi juga mengagumi Fahri. Putri hanya mengagumi pria mapan. Kesimpulannya Pak. B, 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 B. Oke, ada yang mau jawab lagi? B, 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 B. Apakah teman-teman sekalian? Belum ada yang E. Belum. Habis B kok E. Ayo. Ada pernyataan pertama, Putri mengagumi Andi. Kenapa tiba-tiba Putri mengagumi Andi? Ya, oke, kita bahas di sini ya. Hati-hati. Soal-soal seperti ini. Putri mengagumi Andri. Pernyataan yang pertama itu sudah jelas. Siapa yang mengagumi Andri itu juga mengagumi Fahri. Jadi kayak P maka Q, Q maka R. Nah, kayak gitu. Berarti kesimpulannya apa? Tapi ini ditambah lagi pernyataannya. Putri hanya mengagumi pria mapan. Ya, range-nya ditambah masih kok balik ini. Putri mengagumi Andri, jelas di situ. Pertama, ganti ini warna.
Terus siapa yang mengagumi Andri ini kan P, maka Q maka R. Nah, situ. Berarti Putri. Kesimpulannya Putri mengagumi Fahri. Nah, berarti kan ada lagi Putri hanya mengagumi pria mapan. Di sini ada nggak kalau di opsi A sampai D itu Putri mengagumi Fahri? Nggak ada, kita cari aja pernyataan yang paling sesuai karena Putri itu mengagumi Fahri dan Putri mengagumi pria mapan, berarti Fahri itu termasuk pria yang mapan gitu. Ya, nanti nanti kalau pas tes jangan salah ya, salah ngeklik, aduh bahaya. Kalau kalau buat latihan nggak apa sih ya, tapi kalau udah tesnya aduh jangan salah ya, gitu ya. Saya rasa ini nggak gitu sulit. Nanti kalau udah terbiasa mengolah kata-kata seperti ini nanti terbiasa. Nah udah kita masuk ke pola bilangan. Ayo pola bilangan nih, biar gak sepaneng, nggak apa-apa. Sebutan sama-sama. 2, 4, 8, 14, 14, 24, 20. Jawabannya apa? Ada yang jawab B. Kebetulan jawabannya nih panjang, tapi enaknya kenapa? Itu di depan itu nggak ada yang sama. Maksudnya angka suku yang depan itu antara opsi A sampai B itu nggak ada yang sama. Jadi kalau udah ketemu satu, itu belakangnya ya udah itu aja lanjutannya. Enaknya gitu. Oke, ada yang jawab B, B, B. Yang lain ayo. Sama. Ini yakin nggak sih? Ya Pak, ikut-ikut temennya. Udah ketemu beneran B. Ya, kita bahas ini. Dua, ingat pola bilangan itu bisa loncat, ya bisa loncat, bisa juga nggak loncat, bisa sejajar. Kalau kita perhatikan langsung, 2 ke 4 tuh bisa. Ada hubungannya maksudnya. 2 ke 4, 4 ke 8, terus 8 ke 14. Aduh ini hubungannya apalagi kok 14 ketemu 14 lagi. Coba deh kalau loncat. Nah, coba loncat. 2 ke 8, 2 ke 8 itu kali 2, kan 2 kali 4. Terus kalau 8 ke 14, oh nggak mungkin dikali, nggak ada hubungannya. Berarti bisa jadi di sini penjumlahan. Kalau bukan kelipatan, pasti penjumlahan atau pengurangan. Nih, 2 ke 8, berarti ini pakai penjumlahan. Penjumlahan berarti ini ditambah 6. 8 ke 14, oh iya ini juga ditambah 6. Wah ini masuk nih, ini juga nih tambah 6. Berarti nanti seterusnya tambah 6. Ini juga berarti ditambah 10. Ini juga ditambah 10. Nah, berarti ini juga ditambah 10. Berarti 24 tambah 10, 34. Udah, ini yang 34 paling depan cuma B. Berarti jawabannya yang B. Nah, ini ada juga nih. 4 plus 0. 0 plus 10. 4 plus 10, 14 ya. Mau lihat, oh ini yang pas ini posisinya mana. Langsung aja fokus di yang mau dicari itu juga bisa. Tuh, sip. Ada yang mau ditanyakan untuk yang ini? Ada yang selanjutnya 4, 6, 8, 18, 16, 54. Apakah bisa digunakan perkalian? Apakah bisa penjumlahan? Jawab A. Ada lagi, coba. Ayo, ayo, ada lagi yang mau coba jawab. Ayo, ayo, ayo. Ini mikir, ini masih mikir. Ada lagi. Ya. Ini 4 ke 6 itu kan ditambah 2. Terus 6 ke 8 tambah 2. Betul, tapi 8 ke 18 nggak ditambah 2. Loncat, lihat pola yang loncat. 4 ke 8, 16. Oh, ini bisa nih. Berarti dia kelipatan. Kalikan ini. Kali 2, kali 2. Berarti ini juga dikali 2. Berarti berapa? 32. Nah, di sini yang 32 cuma yang A. Berarti jawaban yang A. Nanti kalau misalkan ada lebih, berarti uji juga yang ini. 6 ke 18. 6 ke 18 ini berarti kali 3. 18 kali 4, oh ini benar kali 3. Berarti ini juga kesini dikalikan 3. Kali 3 berarti berapa? 26. 100. Ya, betul. 2, 8 kali 2. Tidak ada yang mau ditanyakan ya ini? Sebenarnya ini latihan buat teman-teman langsung sini. Bisa meskipun. So, ya sekarang 3, 6, 10, 15, 18, 27, 22, 27.
Jawabannya apa? Ada jawab A. Oke, yang jawab A. Nanti ya, boleh ya. Jadi ini ke sini 3 ke 6 itu ditambah 3, tambah 4, tambah 5 lagi, ini juga kembali lagi, diulang lagi, tambah 4, ya, tambah 5. Sudah, ini tinggal ditambah 3. Jadi 3. Betul, soalnya yang A. Sip. Lanjut. 10, 15, 30, 35, 70, 70. Apa jawabannya? Oke, ada lagi. Coba. Oh ya. Apa ini? Oh ya. Tadi. Ada lagi, mau coba. Ya, ini plus 5 kali 2. Sip. Betul ya. Jadi ini 10 ke 15 itu ditambah 5. Nah, ini dikalikan 2. Ini juga ditambah 5. Kalikan 2. Jadi pengulangan terus ini berarti ditambah 5. Tinggal dikalikan 2. Jadi 150. Karena yang 150 cuma 1, jadi jawabannya pasti D. Ini kalau mau ditambah 5 lagi berarti 155. Sip. Lanjut. Nah, terakhir ini udah terakhir, masuk terakhir. 60, 30, 90, 45, 135. Kemudian 100,5. Enggak, langsung buka. Ngerti ya? Nah, kayak lupa ibu dikasih lagi mentah. Dibagi 2 kali 3. Oke. Ada yang sependapat? Ya. Coba teman-teman yang lain juga. Jadi jawabannya yang sering ya, jawabannya yang C. 60 ke 30 berarti dibagi 2. Ini dibagi 2, ini bagi 2. Ini kalikan 3, ini juga nih kelihatan bagi 2 kali 3. Jadi ini ke sini dibagi 2. Jadi jawabannya kalau bagi 2 67,5. Ini ke sini kalikan, ini juga ke sini kan tinggal dikalikan ini. Itu jawabannya yang sip. Tuh. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai habis soalnya. Kalau soal penalaran, teman-teman, itu ya, semangat nih. Logika. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sudah selesai. Cukup? Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Aman ya, dari nomor 1 sampai nomor 20 tadi. Ya, jadi kita itu sebenarnya kayak di otak kita tuh justru berpikir kritis. Gimana? Ini nanti kita menghubungkan kayak yang tadi, pertanyaan sama pernyataan. Pernyataan sama pertanyaan yang ditanyakan. Nah, itu nanti hubungannya apa? Itu kalau masih di operasi-operasi seperti ini, insya Allah masih bisa menyesuaikan ya. Nanti yang seperti ini kayak kasus ini juga ya, sudut-sudut itu nanti diingat kembali ya, hubungan-hubungan ada satu garis dipotong oleh garis lain. Kemudian hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling pada lingkaran. Nah, itu juga. Karena itu masih matematika dasar. Matematika dasar. Persamaan kuadrat di operasi aljabar ini juga sangat kuat.